Fokus nomor 1, mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Kak Tepi tahu jalan gak sih Kak? Tahu kan ya. Masa kita mau ke gereja lewat tengah-tengah hutan kayak gini Kak? Iya tapi aku tahu nih Salah jalannya. Kak? Iya Apa kita benar kok bener. buka Google Maps aja Kak? Ya boleh. Yaudah, bentar, Kak. Kamel. Duh Kak ada gajah ya ampun Ya Kak, ampun, hati-hati gajahnya, Kak. ya ampun. Aduh serem banget di tengah hutan, bentar Kak bener Kak. Bentar, jalan lagi. Lurus Kak, lurus Kak. Lurus fokus. Bentar Kak. Apa itu? Ada singa Kak, ada singa. Aduh ya ampun Kak, hati-hati Kak. Kalau ketabrak kita nanti jadi mangsa gimana Kak? Aduh. Bener. Udah jalan lagi ya. Jalan lagi Jalan Jalan lagi. Oke masih terus Kak, Ini aduh gelap banget lagi. Aduh. Aduh gelap banget. Aduh apa itu? Itu. Oh Kak, buaya ya ampun. Aduh. Gue tuh Kak. Buaya itu kan gak bisa di darat toh Kak. Iya Kak. Nyebrang jalan Kak. Gak tahu tuh Kak buaya apa ya Kak. Aduh nggak apa-apa deh Kak, lanjut aja Kak, lanjut Kak. Udah, jalan lagi ya. Iya. Lanjut. Kak, udah waktunya Kak, kita harus cepet Kak. Ayo. Akhirnya kita sampai juga ya Kamel. Akhirnya Kak, setelah Betul. melewati lembah dan gunung kita sampai Iya, juga di benar, HTE. akhirnya sampai juga. Oke, kita harus tahu ya Kak, tujuan kita tuh sebenarnya mau kemana, lewatnya mana Iya, aja. betul itu, Kalau kita Kamel. nggak tahu tujuan hidup kita terutama ya Kak, wah kayak tadi kita malah kesasar Kak. Malah ketemu gajah ya. Iya, ketemu singa juga. Oke, untungnya kita udah sampai HTE ya Kak. Iya betul Oke, sekali. kita mau mulai ibadah online hari ini. Oke, sama-sama yuk kita mau mulai ibadah kita hari ini. Shalom adik-adik. Wah, gak kerasa ya Kak, udah hari Minggu lagi Kak. Betul Kita sekali, udah Kak ketemu Melina. lagi di ibadah online hari ini. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai, Kamel aja mau semua mainannya disingkirin dulu. Makanannya semua, yuk jangan makan dulu. Oke, yang masih ngantuk-ngantuk, ayo bangun. Ayo bangun. Oke, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kamel aja semua tangannya dilipat, semua matanya ditutup. Kita mau sama-sama mengucap syukur. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Kita mau bersyukur buat Tuhan. Biarlah ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu Tuhan satu minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan biar hari ini juga Tuhan kami boleh Tuhan ikut ibadah online Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah
bersama dengan keluarga kami Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan untuk setiap makanan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu Tuhan. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku Tuhan, naikkan syukurku. Semua tangannya diangkat, kita mau sembah Tuhan yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Yuk sama-sama tiruin doa kakak. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. terima kasih Yesus Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk penyertaan-Mu. untuk penyertaan-Mu. Tuhan, Tuhan, hari ini hari ini kami akan akan memulai memulai ibadah online. ibadah online. Tuhan, Tuhan, kiranya Engkau kiranya Engkau yang selalu selalu menyertai kami. menyertai kami. Hadir Tuhan Hadir Tuhan di rumah kami rumah kami masing-masing. masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Hanya di dalam nama kami berdoa. Kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan adik-adik. Kita mau belajar lagu baru ya Kak Tepi ya? Iya Kak Melita. Sama-sama. Semua baca teksnya di bawah sini ya nanti ya. Gampang lagunya pasti bisa. Betul Semua sekali, tepuk tangan. adik-adik. Mari. Selamat datang teman-temanku. Aku senang kau ada di sini. Kita semua keluarga satu dalam kasih
lebih semangat. Sorak-sorai buat Tuhan. Oke. Kitalah anak pilihan Tuhan, dipilih untuk menyatakan kasih Tuhan. Kitalah terang bagi dunia untuk menerangi kegelapan dunia. Bersinar, bersinar, kita bersinar bagaikan matahari, menyinari seluruh bumi, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Semangat joget. Wah, kita mau sorak-sorai, kita mau lompat-lompat buat Tuhan. Semangat semua adik-adik ya. Kitalah anak pilihan Tuhan, dipilih untuk menyatakan kasih Tuhan. Kitalah terang bagi dunia untuk menerangi kegelapan dunia. Bersinar, kita bersinar bagaikan matahari, menyinari seluruh bumi, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Let's go. Bersinar, kita bersinar bagaikan matahari, menyinari seluruh bumi, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi orang-orang di sekeliling kita. Ayo Kak Tepi, main gitar. Wah, ayo Kamel. Yeay. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Wow, seru banget ya Kak hari ini ya Kak. Betul, Kak Kita udah Melina. sama-sama lompat-lompat sama Tuhan, buat Tuhan. Terus kita juga udah belajar lagu baru sama-sama ya Kak. Iya. Iya, oke. Sekarang semua siapin lipat tangan, semua matanya ditutup. Kita mau siapin hidup kita. Kita mau dengerin firman. Sekali lagi, semua matanya ditutup, tangannya dilipat semua. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan terima kasih Tuhan. Ini Tuhan, hidup kami Tuhan. Kami mencintaimu Tuhan, kami menyayangimu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang termulia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar ini Tuhan penyembahan kami. Semua tangannya dilipat yuk, semua matanya ditutup. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Pakai lagu ini, mau kita fokus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau terindah. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus, Kau termulia. Yesus, Engkau terindah Tuhan. Kau terindah. Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
kami Tuhan. Ku sembah dengan hatiku, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku, sebab menyembahmu itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini Tuhan ucapan syukur kami, ucapan cinta kami Tuhan. Kau termulia, Yesus, Kau terindah, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, ku mau menyembahmu. Yesus, Kau termulia, Yesus, Engkau terindah, Yesus, Kau terindah, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, ku mau menyembahmu. Kau ku sembah dengan hatiku, Kau ku sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku, sebab menyembahmu itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, Kau ku sembah dengan hatiku. Kami mau menyembahmu Tuhan, dengan hati kami Tuhan, dengan segenap pikiran kami Tuhan, dengan kekuatan kami Tuhan. Biar ini hidup kami Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Cintaku, sebab menyembahmu itu kerinduanku. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah dengan hatiku, Kau ku sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku, sebab menyembahmu itu kerinduanku. Sebab menyembahmu itu kerinduanku. Sebab menyembahmu itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan setiap firman yang daripada-Mu Tuhan. Urapi hidup kami Tuhan, urapi telinga kami Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan Tuhan dapat bertumbuh subur dan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kita ada kisah yang baru. Dan kisah ini datang dari Curly Village, sebuah desa kecil di lereng Gunung Kelimpahan. Tapi jangan salah ya. Desa ini desa yang canggih adik-adik. Nah, nama desa yang sangat unik ini diberikan karena hampir semua penduduknya mempunyai rambut keriting, bagaikan permadani di angkasa. Wah, keren sekali ya. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan Mercy, salah satu penduduk di Curly Village. Loh, tapi kok Mercy sedang murung ya sepertinya? Ada apa ya dengan Mercy? Mercy, ini jam berapa? Katanya kamu mau ada Zoom meeting. Ayo, buruan siap-siap. Iya, sebentar. Ini aku siap-siap ya, Kak.
Ayo buruan, nanti ketinggalan loh. Nah, apa sih itu kakak satu berisik amat? Gak tahu apa Pin? Ini lagi rambutku ini. Keset amat sini rambut. Capek kan aku sisirinnya, aduh. Mana waktu sudah mepet lagi. Aku kan mau Zoom meeting. Aduh, gimana sih ini kok nggak rapi-rapi? Ih, sebel. Kenapa sih dari tadi marah-marah mulu? Jangan gitu dong, nanti cantiknya hilang loh. Ya kakak lihat sendiri kan. Aku tuh kalau sisiran harus lama banget. Emang kakak nggak sebel apa dengan rambut keluarga kita yang keriting? Andaikan rambutku seperti itu, pasti aku cantik banget ya. Mer, kamu sedang membayangkan apa? Kok senyum-senyum gitu? Ceritain dong, penasaran nih. Bayangin ya kak, gimana nih kalau rambut kita jadi lurus kayak Jennie Blackpink tuh loh kak. Ih, pasti keren banget kan. Aku mesti kelihatan cantik. Kamu nih apaan sih? Rambut aja yang terus diurusin. Ingat, mau rambut kamu lurus atau curly seperti ini, semua sudah Tuhan tetapkan. Dan itu pasti yang terbaik. Ingat, bersyukur. Udah, buruan kamu siap-siap. Curly apaan? Kribo kali kak. Tuhan tuh nggak adil ya kak. Masa rambut kita seperti ini? Udah, nggak bisa aku ngomong sama kakak. Kakak keluar aja deh dari kamarku. Kakak tuh nggak asik. Adik-adik, Mercy sangat kesal karena dari tadi dia rambutnya dan belum juga selesai. Padahal waktu untuk Zoom meeting sudah hampir mulai. Mercy pun jengkel karena rambutnya tidak bisa lurus. Wah, apa yang terjadi ya? Yuk kita saksikan lagi. Ya ampun Tuhan, ampuni aku ya. Kok aku nggak bersyukur meskipun rambutku kribo begini dan susah untuk disisir, tapi aku tetap masih punya rambut. Duh, kakak marah nggak ya? Tadi kan aku usir kakak dari kamarku. Aku kesana aja. Kak Grace. Loh, Mer, kok kamu di sini? Kamu nggak jadi ikut Zoom meeting? Gak jadi kak, sudah terlambat juga. Kak Grace, maafin aku ya kak. Aku menyesal kok tadi sudah marah-marah. Aku gak bersyukur dengan kondisi rambutku yang seperti ini. Tadi aku tuh sempat marah dengan Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan aku seperti ini? Apa coba tujuan Tuhan menciptakan aku? Mercy, kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Ingat, Mer, hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh berharga hidupmu bagi Dia. Mercy, kamu itu diciptakan segambar dengan Allah. Kamu jangan sedih ya. Wah, berarti hidupku seberharga itu ya kak. Berarti Tuhan sayang banget dong sama aku. Tuhan sayang banget sama kamu. Tuhan tidak pernah iseng ketika menciptakanmu. Tuhan selalu punya tujuan mengapa Dia menciptakan kita. Emang tujuan Allah menciptakan kita apaan kak? Nah, kalau kamu mau tahu untuk apa kamu diciptakan, yuk sini duduk. Kakak punya videonya Joel Kids. Kita lihat sama-sama ya. Kakak yakin jawabannya ada di video itu. Ya udah, mana? Aku mau lihat dong. Shalom Joel Kids yang luar biasa. Bertemu kembali ya di hari Minggu ini. Kita sama-sama beribadah online di channelnya Joel Kids. Nah, hari ini Kak Enti senang sekali kalian dalam keadaan yang sehat. Kalian ikut ibadah dengan luar biasa. Kak Enti sangat bersyukur kalian tetap semangat ikut ibadah online ini ya. Hari ini kita akan kembali belajar firman ya. Episode tentang kasih sudah selesai minggu yang lalu. Ditutup dengan judul apa? Kasih tidak
berkesudahan. Siapa yang punya kasih yang tidak pernah berkesudahan? Siapa? Cuman satu, hanya Tuhan. Kasih kita terbatas, kasih orang tua kita terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang punya kasih yang tidak terbatas dalam hidup kita. Buat adik-adik yang lain yang ketinggalan episode tentang kasih, kalian lihat lagi ya YouTube-nya Joel Kids, belajar firman lagi sama-sama. Oke? Nah, hari ini kita akan memulai dengan judul yang baru. Selama hampir 2 bulan ke depan kita akan belajar bersama-sama tentang destiny. Wah, siapa yang tahu apa arti destiny? Tahu ya? Tujuan. Tujuan apa Kak? Tujuan main? Bukan ya, tujuan hidup. Tapi hari ini yang akan kita pelajari bukan tujuan hidup seperti cita-cita. Nanti kalau gede mau jadi apa? Mau jadi dokter atau mau jadi presiden? Bukan. Itu adalah yang Tuhan tetapkan dan hasil kerja keras kalian juga, kalian belajar dengan baik. Tapi yang akan kita bahas selama 2 bulan ini adalah destiny, kenapa Tuhan menciptakan kita. Dan Tuhan itu pengen kita seperti apa. Ya, kita akan belajar sama-sama, kalian siapkan hati, kita akan belajar bareng-bareng, dan itu pasti akan memberkati hidup kalian. Siap ya? Sekarang kayaknya mau tanya dulu sama kalian. Pernah enggak adik-adik berpikir, kenapa ya kok aku dilahirkan ya? Kenapa kok aku hidup sekarang ini ya? Kenapa kok aku tinggal di Indonesia ya? Pernah ada yang bertanya-tanya begitu? Mungkin pernah. Kenapa kok aku enggak tinggal di Amerika gitu ya? Atau di Jepang? Atau di negara-negara yang menurut kalian lebih keren mungkin? Atau kenapa kok aku kulitnya coklat ya? Nggak putih kayak teman-temanku yang lain mungkin? Atau kenapa rambutku keriting? Seperti tadi di cerita tadi, kenapa rambutku keriting, nggak lurus? Ada yang pernah berpikir begitu? Kak Enti percaya pernah. Pasti ada yang pernah berpikir seperti itu. Tapi ingat loh, ada sebuah ayat yang sangat luar biasa yang Kak Enti mau kita sama-sama baca sama-sama. Di Mazmur 139, buka Alkitabnya ya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ayatnya luar biasa loh. Ternyata sebelum kita lahir di dunia, firman ngomong apa? Sudah tertulis dalam kitabnya Tuhan. Berarti kita dilahirkan dalam keluarga seperti apa? Sudah tertulis. Kita mau punya orang tua yang profesinya seperti apa? Sudah tertulis. Amin. Jangan ada lagi yang bertanya, kok mama papaku kok enggak pengusaha? Atau mama papaku kok cuma bekerja seperti ini? Semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan penetapan Tuhan itu baik. Sekarang kita akan belajar kenapa kok kita harus punya destiny. Yang pertama, destiny itu membuat kita berjalan sesuai dengan arahnya. Kita bisa ngerti kita harus lewat mana. Contoh nih, misal ini kita di kota Semarang ya, aku mau jalan-jalan ke Simpang 5. Kita jadi tahu arahnya. Oh, aku harus lewat sini, dan lewat sini. Akhirnya kita sampai ke Simpang 5 dan kita bisa bermain-main di sana. Beda cerita ketika kita diajak teman, yuk kita main. Kemana? Nggak tahu. Kita kan bingung. Kita mau lewat mana ya? Mau lewat kanan, ke kiri, atau kita mau terus? Destiny membuat kita jadi tahu jalan mana yang akan kita pilih. Oke. Yang kedua, destiny atau tujuan membuat kita jadi semangat. Siapa nih yang kalau diajak jalan-jalan semangat? Pasti semua angkat tangan. Yuk minggu depan kita jalan-jalan ke mana ya? Ke mall misalnya gitu. Wah semangat banget. Aku nanti mau beli ini, aku mau jajan ini, aku mau banyak hal. Kita jadi semangat. Tapi kalau tanpa tujuan, membuat kita jadi malas. Membuat kita jadi mau ngapain ya? Tapi dengan sebuah tujuan, kita jadi semangat. Yang ketiga, kenapa kita harus punya tujuan? Dengan tujuan membuat kita di jalannya yang benar.
Kalau misalnya nih kita dari kota Semarang, kita mau tujuan ke Surabaya, gitu ya, kita ke arah timur. Kita tidak akan mungkin arahkan mobil kita ke arah barat, malah ke arah Jakarta sebaliknya. Tapi kita akan arahkan mobil kita ke jalan yang benar. Ya, destiny membuat kita semangat, membuat kita punya tujuan, membuat kita terarah hidupnya, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Sekarang pertanyaannya, apa toh Kak destiny Tuhan atas hidup kita? Apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Kita baca sama-sama di Kolose 1 ayat yang ke-16. Di Kolose 1 ayat yang ke-16, baca sama-sama ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu berarti termasuk kakak, termasuk kalian. Kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Apa sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan kita? Tuhan sangat pengen kita kembali lagi kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Tapi sejak kita lahir sampai nanti kita kembali ke Tuhan, kita tidak pernah tahu adik-adik waktunya berapa tahun. Ada yang dari bayi langsung balik ke Tuhan. Ada yang diberi waktu cuma 5 tahun balik ke Tuhan. Ada yang waktu yang dikasih 17 tahun, 20, bahkan mungkin ada yang sampai 100 tahun baru dia mungkin meninggal. Tapi hari-hari ini di kondisi seperti ini, kita tidak pernah tahu usia seseorang. Kita terlalu banyak mendengar berita kematian di sana sini. Loh masih muda, loh begini. Ternyata dia harus selesai dan dia harus pulang. Pertanyaannya, kembali ke Tuhan atau ke yang lain? Ternyata saat kita mau kembali ke Tuhan, ada jalan-jalan yang harus kita lewati. Dan itu tidak gampang. Sepertinya jalan itu lurus, tapi ada jalan-jalan yang sepertinya membelokkan kita, membuat kita serong, dan akhirnya ujung-ujungnya tidak ke Tuhan. Ujung-ujungnya kita tidak sampai ke Tuhan. Dengan apa? Kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Kita sebentar akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Ya, kita akan belajar bagaimana hidup mereka. Bagaimana mereka bertahan sampai akhirnya mereka balik ke Tuhan. Tapi ada juga yang gagal. Akhirnya mereka tidak kembali ke Tuhan, tapi ke yang lain. Tapi Kak Yanti berdoa hari ini kita belajar. Kita mau kembali ke Tuhan. Amin. Satu tujuan kita, kembali ke Tuhan. Kalau kita mau kembali ke Tuhan, kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan yang akan menerima kita. Tapi kalau kita tidak mau kembali ke Tuhan, ya berarti tidak sungguh-sungguh juga dengan Tuhan. Tapi satu hal kita mau samakan tujuan kita mau kembali ke Tuhan. Amin. Kita mau nanti setelah kita selesai di dunia, kita balik ke Tuhan. Siap belajar? Kita mau belajar yang pertama. Dari seseorang yang bernama, ada gambarnya, siapa? Yusuf. Siapa Yusuf? Kalian percaya kalian sudah hafal, sehafal-hafalnya dengan cerita Yusuf. Dia adalah anaknya dari anak Yakub, ya. Dia anak yang karena mimpi, ya Tuhan dikasih Yusuf mimpi, akhirnya dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Sampai akhirnya dia dibuang ke sumur, dia harus dijual ke Mesir sebagai budak. Enak enggak adik-adik? Enggak enak, jauh dari orang tua. Yusuf jalani itu. Enak enggak perjalanannya Yusuf? Enggak enak. Jadi budak capek, sudah jadi budak, dia masih harus difitnah. Sampai akhirnya dia masuk di penjara. Tambah enggak enak lagi di penjara. Setelah dia di penjara, dia ketemu 2 orang teman, juru minuman dan juru roti. Dan hari itu ketika Yusuf bisa mengartikan mimpi mereka, Yusuf dilupakan. Sampai akhirnya Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Yusuf bisa mengartikan mimpi raja. Dan akhirnya Yusuf menjadi raja muda. Kayaknya percaya kalian sudah hafal cerita ini. Umur berapa Yusuf dijual ke tanah Mesir? Umur 17 tahun. Dan umur berapa Yusuf menjadi raja muda? 30 tahun. 13 tahun bukan waktu yang singkat. Kalau hari-hari itu Yusuf tidak fokus ke Tuhan, dia mungkin akan aku tidak mau menyembah Tuhan lagi yang hidup. Aku akan kembali menyembah dewa-dewa. Karena hari itu, zaman itu banyak sekali dewa-dewa yang disembah orang Mesir.
Yusuf bilang, udah Tuhan itu Tuhan yang jahat mungkin. Dia membuat aku harus ke Mesir, jauh dari orang tua. Tapi Yusuf, dia tetap menyembah Tuhan. Dia sampai bisa mengartikan mimpi raja, itu semua karena Tuhan. Dan sampai akhirnya dia mati, dia tetap ada bersama dengan Tuhan. Dia tetap dalam imannya kepada Tuhan. Cerita yang kedua, seorang tokoh yang bernama Musa. Dia jenderal yang hebat. Hari itu semua anak-anak laki-laki dibunuh. Hanya satu yang selamat, yaitu Musa. Bahkan dia harus tinggal di istana raja. Dia dididik oleh raja. Dan akhirnya dia menjadi orang yang hebat. Dan Tuhan menetapkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Enak enggak perjalanan Musa? Enggak enak. Ya, dia mengalami hal-hal yang tidak enak. Dia membawa jutaan orang Israel. Berapa waktu yang lalu Kak Enti pernah firman, mereka terus menggerutu, mereka ngomel dengan Musa. Kalau Musa tidak fokus dengan Tuhan, dia mungkin bisa, udah tinggalin aja Tuhan, tinggalin orang Israel semua di padang gurun. Tapi dia tetap fokus ke Tuhan. Tapi ada satu kesalahan yang dia perbuat, sampai akhirnya dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Cuma itu aja, dia tidak bisa masuk tanah Kanaan. Tapi dia tetap fokus kepada Tuhan. Nah, contoh yang berikutnya, di perjanjian baru, kita melihat ada seorang yang buta. Ada seorang yang buta dilahirkan. Dan orang-orang, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini salahnya siapa? Salahnya mamahnya, atau salahnya papahnya, atau salah siapa? Kok dia lahir buta? Tapi Yesus, dia menjawab apa? Bukan salah siapa-siapa, tapi anak ini ada karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam hidupnya. Jadi apapun kondisi orang itu, tadi kita belajar Musa, dia seorang jenderal yang luar biasa, Yusuf, dia raja yang hebat, dan ini dia orang buta. Semua dipakai Tuhan untuk menyatakan pekerjaan Allah yang luar biasa. Dia menyatakan hal-hal yang ajaib. Tidak ada yang salah dengan itu semua. Yang keempat, tokoh yang keempat, siapa dia? Paulus. Nama sebelumnya adalah Saulus. Dia adalah seorang Yahudi yang mengikuti ajaran dengan luar biasa. Tapi salah. Dan dia sampai minta izin kepada imam besar untuk membinasakan semua pengikut Kristus. Sampai akhirnya di kota Damsyik, dia bertemu dengan Yesus. Jalan yang salah, jalan Saulus yang salah, dibelokkan. Untuk jalannya dia menuju kepada Tuhan. Dari orang yang mau membinasakan orang-orang pengikut Kristus, menjadi orang yang memberitakan Injil Kristus sampai hari matinya. Kita lihat hampir semua, sebagian besar kitab di perjanjian baru. Siapa yang tulis? Paulus. Dia dengan iman yang luar biasa, dengan kekuatan yang luar biasa, menginjil kemana-mana. Dia tulis banyak surat, dan itu sangat memberkati sampai hari ini. Tapi satu contoh yang terakhir, dia gagal. Siapa dia? Yudas Iskariot. Kurang apa coba Yudas Iskariot? 3,5 tahun ikut Tuhan Yesus keliling pelayanan. Dia lihat mujizat di depan matanya. Dia lihat banyak tanda-tanda ajaib yang Tuhan buat di depan matanya. Tapi apa yang terjadi dengan Yudas? Di akhir pelayanannya, dia menjual Tuhan Yesus hanya demi uang. Dia jual Yesus, dia terima uang, tapi dia kehilangan keselamatan. Nanti berdoa tidak ada hari ini yang menjadi seperti Yudas, kehilangan keselamatannya karena tergiur oleh uang, mungkin tergiur oleh hal-hal yang lain yang lebih indah sepertinya dibandingkan Tuhan. Kak, ikut Tuhan gampang enggak? Kalau kita bilang secara daging enggak gampang adik-adik, kita harus sangkal diri. Minggu-minggu depan kita akan belajar, kita harus rajin, kita harus ibadah, kita harus melakukan hal-hal yang daging kita sepertinya enggak suka. Tapi sekali lagi ingat, tujuan kita apa? Balik ke Tuhan. Jangan sampai hidup kita di dunia ini yang kita tidak tahu berapa lama, ujung-ujungnya salah dan kita tidak kembali ke Tuhan. Kak Enti sangat berdoa, ayo kita sama-sama fokus dengan hidup kita hari-hari ini. Yang mulai main-main, ayo sungguh-sungguh ke Tuhan. Ayo balik ke Tuhan. Kita tidak pernah tahu berapa lama kita ada di sini. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita ada di sini. Oh, aku masih muda Kak, aku masih kecil. Aku masih hidup nanti sampai umur 90. Siapa yang tahu? Hari-hari ini begitu banyak berita yang sangat mengejutkan. Masih kecil lah, sudah
masih kelihatan segar, tiba-tiba dia dipanggil Tuhan. Dan hari itu, ketika hari itu datang, pastikan diri kita kembali ke Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita hari ini. Tetap duduk yang manis ya. Dan jangan kemana-mana. Oke adik-adik, Tuhan menetapkan semua tujuan atas hidup kita sama. Firman tadi berkata apa? Kita diciptakan dari Dia dan untuk Dia. Berarti ujung-ujungnya nanti Tuhan pengen semua manusia kembalinya ke Tuhan. Tadi kita sudah belajar ada banyak hal yang membuat kita melenceng jalannya dari Tuhan. Yang membuat kita tidak bisa lagi dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini berarti apapun yang menjadi profesi kita nanti mungkin ke depan atau sekarang orang tua kalian mau menjadi dokter, kalian mau menjadi presiden, kalian mau jadi pengusaha, ujung-ujungnya nanti destiny kita yang utama adalah apa? Kita kembali ke Tuhan. Firman di Filipi 1 ayat 21 dan 22 berkata apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku masih hidup di dunia ini, itu berarti aku harus bekerja memberikan banyak buah. Jadi mau kita hidup atau mau kita mati, ujung-ujungnya adalah Tuhan. Saat kita hidup untuk Tuhan. Kita bekerja dengan baik untuk Tuhan. Kita sekolah dengan baik untuk Tuhan. Bukan untuk menyenangkan diri kita atau menyenangkan orang tua. Tapi ujung-ujungnya apakah dengan kita sekolah, kita dekat dengan Tuhan. Membuat kita dekat dengan Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan. Saat kita mati pun, itu juga untuk Tuhan, karena kita akan hanya bertemu dengan Tuhan, bukan bertemu dengan yang lain. Hari-hari ini apapun hidup kalian, apapun keadaan kalian, siapapun orang tua kalian, jangan pernah minder, ya. Jangan pernah merasa kok aku begini kak, kok aku begini. Ingat tadi ayat di atas, kita tuh istimewa loh. Kita berharga di hadapan Tuhan. Tuhan sudah ciptakan kita luar biasa. Amin. Mau apapun orang lain pikirkan dengan kita, tapi kita lihat apa yang Tuhan pikirkan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah memikirkan kita yang jahat. Tuhan tidak pernah memikirkan buruk dalam hidup kita. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Ada sebuah lagu yang berkata, sungguh indah yang kau pikirkan tentang aku. Bahkan sungguh besar pengorbanannya Tuhan buat hidup kita. Kalau kita tidak berharga di hadapan Tuhan, tidak akan mungkin Tuhan mati buat kita. Tidak akan mungkin Tuhan mati untuk menebus setiap dosa kita. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan sangat menganggap kita luar biasa berharga. Dia korbankan hidupnya buat kita. Amin. Sekali lagi, apapun yang kalian pernah dengar dari orang lain yang merendahkan kalian, yuk hari ini bawa ke Tuhan. Datang ke Tuhan. Tuhan, aku diomongin begini. Tapi hari ini adalah aku berkata, Tuhan memandang kita lebih indah dari yang orang lain katakan. Kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama. Kita mau katakan ke Tuhan, Tuhan aku tidak akan lari ke yang lain lagi. Karena aku hanya akan lari kepada Tuhan. Amin. Kita akan datang hanya kepada Tuhan. Ujung-ujungnya kita akan datang kepada Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
kasih Tuhan. Betapa yang Kau pikirkan atas hidup kami sungguh indah. Maka hari ini Tuhan, kami memikirkan hidup kami luar biasa di hadapan-Mu. Karena hidup kami berharga, kami istimewa di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan, biar seluruh hidup kami ujung-ujungnya adalah kami kembali kepadamu. Tuhan, tolong setiap kami Tuhan, arahkan jalan hidup kami untuk kami sampai kepada Tuhan. Jangan biarkan kami serong ke kanan atau ke kiri, tertarik dengan hal-hal yang lain selain Engkau Tuhan. Tapi biarkan mulai hari ini Tuhan, mata kami tetap tertuju kepadamu. Langkah kami tetap melangkah hanya kepadamu, hanya di jalanmu Tuhan. Supaya nanti kelak Tuhan, kami berjumpa dengan Engkau. Kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, kekasih hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar firman-Mu terus berbicara. Ingatkan kami saat kami mulai melenceng, saat kami mulai serong Tuhan. Ingatkan kami untuk kami terus ada di jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau tetap percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sudah kan? Kamu sudah tahu jawabannya. Jangan sedih lagi ya. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang sangat luar biasa, agar kita terus menyenangkan hatinya. Iya kak, aku sekarang sudah mengerti. Ternyata walaupun rambutku begini ini nih, Tuhan sangat sayang sama aku. Dan aku punya destiny yang luar biasa. Asik, aku punya destiny. Yeay, halo Harvey Ranger. Halo Kapten Joel. Wah, senang sekali loh Kapten Joel bisa ketemu kamu lagi Harvey Ranger. Bagaimana kabarmu? Baik-baik aja? Baik. Bagus, keren banget. Hei adik-adik semua yang ada di rumah, senang banget bisa bertemu dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, hari ini kita mau doa bersama-sama buat kota dan bangsa kita. Adik-adik semuanya, setan mau punya rencana yang jelek atas kota dan bangsa kita, untuk menghancurkan kota dan bangsa kita. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa supaya kota kita diselamatkan, bangsa kita disembuhkan, supaya bangsa kita bisa terima keselamatan. Tapi harus ada anak-anak Tuhan yang terus berdoa buat kota dan bangsa kita. Adik-adik mau? Harvey Ranger, kamu mau juga? Mau. Pasti dong. Kalau begitu adik-adik semua yang ada di rumah, mari hari ini kita mau nyanyi bersama-sama. Kita mau berkata, Tuhan kami datang untuk berdoa buat kota dan bangsa kami, supaya terjadi lawatan, terjadi kesembuhan, terjadi pertolongan atas bangsa kita. Mari semua adik-adik semuanya, kalian boleh angkat tangan kalian. Kita mau katakan sama-sama buat kota dan bangsa kita, supaya terjadi lawatan yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Kami bisa berdoa buat kota dan bangsa kami. Kami datang untuk berdoa. Berdoa bagi Indonesia. Selamatkanlah negeri kami tercinta. Jauhkan dari yang jahat. Selamatkan, selamatkan, pulihkan, pulihkan, sembuhkanlah, sembuhkanlah bangsaku, bangsaku. Curahkan lawatan, lawatan, pertobatan, pertobatan atas Indonesia. Adik-adik semua, mari nyanyikan lagu ini dengan iman, dengan percaya. Kita percaya, kita datang untuk berdoa buat kota dan bangsa kita. Sekali lagi nyanyikan lagu ini, katakan. Kami datang untuk berdoa, berdoa, berdoa bagi Indonesia. Selamatkanlah, selamatkanlah negeri
kami tercinta. Jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari yang jahat. Selamatkan, selamatkan, pulihkan, sembuhkanlah, sembuhkanlah bangsaku. Curahkan lawatan, lawatan pertobatan, pertobatan atas Indonesia. Selamatkan Tuhan, selamatkan, pulihkan, sembuhkanlah bangsaku. Curahkan lawatan pertobatan, pertobatan atas Indonesia. Adik-adik semua, kita akan berdoa bersama-sama. Nanti Harvey Ranger akan pimpin kita berdoa buat kota dan bangsa kita. Harvey Ranger, silahkan. Tuhan Yesus, pulihkan Indonesia seperti normal Tuhan. Orang kena corona sembuh Tuhan. Satu keluarga yang kena corona sembuh Tuhan. Setiap orang sembuh dari corona Tuhan. Corona keluar dari setiap orang, keluar dari dunia, dibuang Tuhan. Dan orang yang sedang terkena sakit penyakit yang lain sembuh Tuhan. Dan alergi tidak ada lagi Tuhan. Sembuh, sembuh, sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini Kau sudah curahkan Tuhan keselamatan atas kota dan bangsa kami. Kami akan lihat setiap rumah-rumah akan ada keselamatan, akan ada pertobatan, akan ada Tuhan kesembuhan. Setiap rumah sakit ada kesembuhan dari semua sakit penyakit. Disembuhkan dan mereka terima yang namanya kasih Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus sehingga mereka diselamatkan. Tuhan, kami berdoa hari ini Tuhan, curahkan lawatan, curahkan kesembuhan, curahkan pertobatan, curahkan Roh Kudus-Mu atas kota dan bangsa kami Tuhan. Biar terjadi lawatan, biar terjadi pemulihan, biar kami melihat kota kami diselamatkan, keluarga kami diselamatkan, karena Tuhan yang ada buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami berdoa buat semua anak-anak, adik-adik yang ada di rumah. Berikan kesehatan dan kekuatan, kesembuhan, jauhkan dari semua yang jahat. Kami berdoa Tuhan buat papa mama kami. Berkati Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan pertolongan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang percaya kita akan katakan 3 kali. Haleluya, amin ya. Siap semuanya, 1, 2, 3. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, jangan lupa sekali lagi Harvey Ranger dan juga Kapten Joel mengingatkan adik-adik, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti berdoa buat kota dan bangsa kita, buat keluarga kita. Dan kita akan lihat kota dan bangsa kita, keluarga kita akan diselamatkan. Mau? Bagus sekali. Harvey Ranger, kita pergi sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ya. Oke adik-adik Joel Kids yang luar biasa. Luar biasa sekali kalian ikut ibadah hari ini ya. Hari ini minggu terakhir di bulan Juli. Kak Yanti dan kakak-kakak semua Joel Kids mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik dan kakak-kakak yang berulang tahun di bulan ini. Siapa saja ya mereka? Ini dia. Selamat ulang tahun buat mereka semua. Yuk sekali lagi kita berdoa buat mereka. Kita percaya tetap ada perlindungan Tuhan, ada jaminan Tuhan di masa depan mereka. Sekali lagi kita berdoa ya buat teman-teman kita. Kalau itu temanmu, sebut namanya. Kalau kalian ingat atau mungkin ada di sebelahmu, kakakmu atau adikmu, pegang tangannya, kita doakan mereka bersama-sama. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan buat usia 1 tahun yang Kau tambahkan buat teman-teman kami. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu tidak akan pernah berhenti dalam hidup mereka Tuhan. Kasih sayang-Mu tidak akan pernah habis atas hidup mereka.
Kau yang jagai hidupnya, jagai masa depannya Tuhan. Jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Dan kami mau tetap percaya Tuhan, anugerah-Mu yang sempurna itu turun menaungi hidup teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar rencana-Mu yang sempurna jadi atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Sekali lagi selamat ulang tahun ya buat teman-teman kita yang luar biasa. Oke, hari ini kita sudah hampir selesai ibadah hari ini. Kak Enti percaya ada berkat yang baru lagi yang kalian terima. Ada pelajaran firman yang baru lagi yang kalian terima. Ingat hari ini kita belajar tentang apa? Destiny. Apa destiny kita? Balik ke Tuhan lagi nanti. Jangan ke yang lain ya. Jangan belok-belok jalannya. Tapi kita mau lurus. Kita balik ke Tuhan. Nanti minggu-minggu ke depan kita akan belajar lagi apa yang harus kita lakukan. Supaya kita tetap ada di jalan. Kembali ke Tuhan. Nggak mau ke yang lain ya. Tetap ke Tuhan ya. Ikuti terus ibadah online Joel Kids setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ajak teman-teman kalian yang banyak ya. Ayo ikut supaya kita diberkati dan semua kita sama-sama kembali ke Tuhan, bukan kembali ke yang lain. Ya, kita akan selesai. Yang pertama jangan lupa absen. Linknya ada di bawah ini. Yang kedua adalah setiap hari Sabtu kita masih ada ibadah MK lewat Zoom ya. Jam 3 sore nanti linknya akan dibagikan di grup masing-masing. Buat adik-adik yang dari luar kota mungkin pengen bergabung, ayo silahkan bergabung. Kak, linknya mana? Saya belum bergabung di grup. Kalian bisa DM Instagramnya Joel Kids. Tanya, Kak, linknya apa? Biar nanti dibagikan dan kita bisa beribadah bersama-sama. Itu salah satu jalan loh untuk kita kembali ke Tuhan. Daripada waktu sore kita pakai buat main games, kita ikut join di Zoom ya. Kita ibadah bersama-sama, bertemu dengan teman-teman yang lain. Yang ketiga, ayo siapa yang belum subscribe YouTube-nya Joel Kids? Rame-rame ya kita subscribe sama-sama. Kita mau dengarkan lagi firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, belajar lagi lagu-lagu baru yang ada. Dramanya didengarkan lagi. Dan Kak Enti percaya itu akan memberkati hidup kalian. Oke, yuk kita sekali lagi akan berdoa. Kita akan selesai. Kita mengucap syukur dengan Tuhan. Walaupun masih di rumah masing-masing, kita masih bisa beribadah. Kita masih bisa bertemu dengan Tuhan. Yuk sekali lagi Kak Enti undang bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak terima kasih Tuhan buat hari ini, buat ibadah hari ini Tuhan. Sekali lagi kami diingatkan, kami mau hidup untuk Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan destiny kami sampai kepadamu Tuhan dan bukan kepada yang lain. Jaga hati kami, jaga setiap langkah kami untuk kami tetap ada di jalan-Mu Tuhan. Ingatkan kami saat kami mulai geser ke kanan ke kiri, ingatkan kami Tuhan Roh Kudus supaya kami tetap ada di jalan yang Kau tentukan. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Biar firman-Mu terus berbicara atas hidup kami. Kami percaya hidup kami diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Kau memberkati sekolah kami, pekerjaan mama papa kami, kesehatan kami. Kami katakan tidak ada yang sakit di antara kami Tuhan. Dan kami percaya segera Engkau akan pulihkan negara kami. Kau pulihkan kota kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami terima berkat yang terbaik dari surga turun atas hidup kami. Kami terima Tuhan kasih sayang dari Tuhan Yesus yang menyertai setiap langkah kami. Dan persekutuan dengan Roh Kudus sampai Engkau menjemput kami di awan-awan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami percaya ada Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.